kayak kayak ekstrim aja gitu. Nah, akhirnya semenjak itu aku mulai memperbaiki makanku, tidak lagi dipangkas secara total, tapi diganti dengan makanan wabarakatuh. Welcome back to Studio Nona. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu atau beberapa ciri yang menjadi kategori diet kamu bisa dikatakan ekstrim. Jadi mungkin diet yang kamu jalankan terlalu ekstrim atau terlalu berlebihan gitu. Tapi mungkin bisa jadi kamu terlalu buru-buru untuk menurunkan berat badan kamu. Nah, sebelum kamu melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan sertakan saran juga untuk aku bikin video apa di video selanjutnya. Yuk kita langsung aja ke videonya. Aku tahu banget nih buat temen-temen yang baru mulai diet pastinya buru-buru banget pengen ngecilin badan, pengen nurunin berat badan. Akhirnya melakukan segala macam cara untuk bisa menjadi terlihat langsing lah ya, mungkin menurunkan berat badan atau dengan olahraga dan lain sebagainya. Atau mungkin nih ada yang lebih parah, mungkin minum obat-obatan yang katanya menjamin bisa menurunkan berat badan, malah terkena efek samping. Nah, yuk kita langsung aja, apa aja sih efek samping, apa aja sih ciri kalau misalnya diet kamu terlalu ekstrim. Ciri yang pertama adalah kamu akan merasakan badan kamu jauh lebih lemas daripada hari-hari biasanya. Kalau misalnya sebelum diet nih, kamu biasanya kayak seger, buger, terus kayak punya energi yang totally kayak bener-bener kamu tuh anaknya full energi. Tapi ketika diet, kamu kayak loyo banget. Kayak nggak tahu jalan aja tuh kayak lemes, ngangkat beban berat aja tuh kayak berat gitu, kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak lemes aja gitu. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu ciri bahwa kamu sedang menjalankan diet yang terlalu ekstrim. Contoh diet yang terlalu ekstrim adalah seperti kamu terlalu memangkas makananmu secara ekstrim. Jadi misalnya nih di awal sebelum diet makannya misalnya satu piring full gitu ya, misalnya banyak lah porsinya. Terus tiba-tiba besokannya gara-gara mulai dietnya cuma makan apel guys. Nah itu adalah salah satu ciri diet ekstrim. Nah banyak banget nih para pemula yang salah mengartikan. Jadi mereka pikir dengan memangkas semua makanan, misalnya nih besok hari ini belum diet ya, masih makan banyak. Besoknya dia mulai diet dan memangkas makanannya secara total. Jadi dari lauk pauk misalnya semuanya dihilangkan dan dia cuman kayak makan buah doang, makan sayur doang. Itu baik sih, cuman kalau terlalu cepat pemangkasannya maka akan membahayakan diri sendiri juga. Jadi buat kalian yang terbiasa makan banyak, tidak usah terlalu buru-buru untuk memangkas makanan terlalu besar. Jadi kalau misalnya porsinya satu, besoknya dikurangi seperempat, besoknya dikurangi setengah, terus diganti dengan makanan yang lebih memberi tenaga lain seperti ditambah proteinnya, kemudian berbagai macam vitamin juga bisa lah gitu. Nah kemudian bisa juga diet ekstrim itu nggak melulu tentang memangkas makanan, bisa juga tentang olahraga yang terlalu berlebihan. Jadi banyak nih para teman-teman yang seperti aku mungkin dulu menganggap bahwa di awal diet itu harus olahraga mati-matian. Jadi mati-matiannya tuh kayak olahraga berjam-jam, terus kayak bergerak terus, kayak gak pernah ada habisnya. Bahkan sampai energi kita udah sampai kalau bisa dibilang nol tuh bisa dibilang nol tuh ya nol gitu. Saking mereka pengen semua kalorinya keluar hari itu juga gitu. Pengen berat badannya besok tuh langsung turun gitu. Akhirnya terjadilah olahraga ekstrim itu tadi, yang padahal sebenarnya kalau misalnya terlalu
push gitu ya, sehari olahraga 2 jam 3 jam padahal sebelumnya nggak pernah olahraga, itu malah membahayakan kesehatan diri sendiri guys. Jadi kalau misalnya mau mulai olahraga, perlahan-lahan aja dulu, dari 15 menit per hari meningkat jadi 30 menit per hari, meningkat jadi 45 menit per hari, meningkat jadi 1 jam per hari, begitu terus meningkat. Jadi nggak bisa tuh misalnya sebelumnya nggak pernah olahraga terus tiba-tiba besoknya langsung olahraga 3 jam, sejam, 5 jam. Duh, itu mah bisa mati mendadak gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut di ciri yang nomor 2 adalah biasanya, aku nggak tahu di pria gimana, cuman yang aku rasakan pada saat aku mulai diet adalah rambut aku, ini karena ngejalanin diet yang terlalu ekstrim. Rambut aku jadi rontok serontok-rontoknya. Jadi dulu pas awal-awal aku ngejalanin diet, aku memang agak berlebihan, yaitu balik lagi karena aku menjalankan diet yang terlalu ekstrim guys. Nah akhirnya rambut aku itu botak di bagian depan. Jadi setiap sisir itu rontok, bagian belakang juga rontok, semua rontok. Aku bertanya-tanya, aku udah diet, terus kok malah rambutku rontok, malah jadi nggak sehat gitu ya. Aku bertanya-tanya, tanya-tanya. Ternyata setelah aku pelajari, ternyata salah satu penyebab rambut aku rontok secara berlebihan juga itu adalah cara aku diet yang terlalu ekstrim. Jadi aku dulu porsi makannya 1 piring kayak banyak gitu. Terus tiba-tiba kayak ngejer mau nurunin berat badan, terus aku pangkas semuanya jadi kayak makan sayur dikit-dikit, terus buah dikit-dikit, kayak ekstrim aja gitu. Nah akhirnya semenjak itu aku mulai memperbaiki makanku, tidak lagi dipangkas secara total, tapi diganti dengan makanan yang lebih sehat gitu. Akhirnya sekarang rambut aku tumbuh kembali bahkan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Nah kemudian ciri yang ketiga adalah biasanya nih ya, aku juga ngerasain ini biasanya karena terlalu mangkas makanan, terlalu berlebihan olahraga, terlalu ekstrim dietnya. Biasanya nih darah rendah nih, bagi orang-orang yang ngerasain hal yang sama kayak aku, biasanya darah rendah kayak tiba-tiba oleng gara-gara makannya terlalu disedikitin, nggak diperhatiin proteinnya, nggak diperhatiin gizinya, nggak diperhatiin isi dari isi dari piringnya tuh nggak diperhatiin. Yang mereka tahu cuma makan sedikit, ya udah itu bakal nurunin berat badannya turun, cuman darahnya juga ikut turun, akhirnya kemana-mana oleng, kemudian kayak nggak tahu aja nih arah hidup kemana gara-gara dia terlalu ekstrim dietnya, dan itu berbahaya. Jadi jangan terlalu ekstrim gitu. Nah kemudian yang terakhir dari aku adalah biasanya juga orang-orang yang dia terlalu ekstrim dan nge-push dirinya terlalu berlebihan, itu kelihatan di wajahnya yang tiba-tiba jadi kayak orang sakit biasanya. Jadi sebelum dia diet dia kayak seger aja gitu wajahnya. Tapi setelah diet dia malah kelihatan kayak orang sakit, kayak orang kurang makan, kayak orang kurang energi, pokoknya kayak redup gitu wajahnya. Kalian pasti pernah nemuin orang-orang kayak gitu. Aku juga banyak teman-teman yang ngalamin diet seperti itu, dan aku juga pernah mengalami itu. Wajahku jadi kayak nggak seger, kemudian kayak kelihatan sakit kemana-mana, kemudian banyak lah pokoknya wajah-wajah yang kelihatannya salah, emang emang dietnya terlalu berlebihan, atau mungkin dietnya tidak disengaja karena dietnya melalui stres, mungkin bukan dari pemangkasan makan atau olahraga berlebihan, itu kelihatan banget di wajahnya. Nah saran dari aku untuk kalian semua yang baru mulai diet, aku juga masih proses untuk mengecilkan badan. Saran dari aku, kalian harus pahami dulu bahwa diet itu bukan sesuatu yang bisa dijalankan dalam waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi butuh konsistensi, karena inti dari diet mau mengecilkan badan itu adalah konsisten, waktu. Jadi kalau misalnya ada nih salah sebuah ada salah sebuah konten yang mengatakan bahwa untuk membentuk badan seseorang, membentuk ya bukan menurunkan berat badan, membentuk badan seorang kayak misalnya jadi six packs gitu,
Itu tuh butuh waktu 6 bulan sampai 12 bulan secara rutin tanpa henti melakukan olahraga dan dietnya harus konsisten baru kelihatan bentuknya. Jadi jangan berharap waktu sebulan turun misalnya berapa puluh kilo, terus 2 bulan terus pengennya jadi idola semua cowok gitu ya. Nggak gitu. Jadi jatuhnya menurut aku ya, karena aku semakin kesini semakin sadar bahwa ternyata diet itu adalah cara atau pola hidup kita sehari-hari. Dari yang biasanya makan banyak, makan yang gak sehat, makan yang berminyak mungkin, minyak yang terlalu berlebihan gitu ya. Itu diganti dengan cara yang lebih sehat, mungkin lebih diperbanyak sayurnya daripada gorengannya, lebih diperbanyak buahnya daripada manisan buatannya gitu. Jadi sebenarnya hanya diganti pola hidupnya, pola makannya diperbaiki begitu. Jadi jangan berharap deh, misalnya ada nih orang dalam 2 bulan turun 20 kilo. Nggak bisa, mungkin akan turun 20 kilo, tapi akan diiringi dengan kalau kalian lupa diri lagi terus makan lagi, berat badan kalian akan jauh dan lebih cepat naik lagi daripada sebelumnya. Perhatiin deh, kalau misalnya dietnya terlalu cepat, misalnya sebulan dia ngurangin 15 kilo atau 2 bulan dia ngurangin 20 kilo gitu, nggak bisa. Kecuali pakai obat, dan obat-obat diet itu biasanya mengandung efek samping yang membahayakan tubuh. Jadi buat kalian yang hari ini merasa terlalu memangkas porsi makanan, mungkin bisa dipangkas itu makanan-makanan yang tidak sehatnya dan diganti menjadi makanan-makanan yang sehat. Ingat ya, sehat, bergizi, boleh makan makanan yang mungkin berminyak, mengandung makanan-makanan yang kita kira itu adalah makanan-makanan yang tidak sehat lah ya, boleh. Cuman sesekali untuk memuaskan diri sendiri. Karena aku juga pernah berada di posisi dulu dan akhirnya setelah merubah kebiasaan kurang dari setahun, alhamdulillah bisa diperbaiki, bisa. Bismillah ya buat kita-kita, semoga tidak mengartikan diet bisa dilakukan dalam waktu sehari 2 hari. Terima kasih sudah menonton Studio Nana. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.